hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini.
Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Pondok Aren. Wow, senang sekali nih kita bisa bertemu kembali di dalam online service minggu ini. Kami mau undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena saya percaya ada sukacita yang baru yang Tuhan sediakan hari ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Sukacita Tuhan Yesus melimpah atas kehidupan kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan iman kita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus baik. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus.
suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
sungguh indah. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagi kami, terlalu berlalu Tuhan Yesus mengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita naikkan penyembahan kita. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hinaralamba yaralamba 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 Yesus. Hinaralamba taka hinaralamba yaralamba yaralamba taka hinaralamba yaralamba. Haleluya Yesus. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Hiraralamba yaralamba yaralamba taka hiraralamba yaralamba Jesus. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hiraralamba yaralamba 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 yaralamba. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory,
Mari saudara yang di rumah-rumah saat ini, pejamkan matamu. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan. Tuhan, kami semua kangen padamu Tuhan. Kami kangen padamu Bapa. Tuhan, sudah beberapa bulan ini kami tidak bisa ibadah di gereja Tuhan. Hanya di rumah-rumah. Tapi kami Tuhan, rasa kangen kami tidak berubah ya Tuhan. Tapi kami kangen Engkau ya Tuhan. Jamah setiap kami semua, jamah setiap anak-anakmu di rumah-rumah ya Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menjamah memenuhi setiap kami semua di rumah-rumah ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami. Ya Tuhan, ya Allah kami. Jamah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sabar terhadap kami. Dan Engkau tidak pernah curang, Engkau selalu setia kepada kami. Ya Tuhan terima kasih banyak. Tuhan urapi setiap kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Kuasai kami, kuasai hamba-Mu ya Tuhan, pimpin kata demi kata biarnya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Ibadah kami ini adalah milik-Mu. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya Tuhan di rumah kami masing-masing. Jamah setiap kami ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Berikan kelegaan bagi yang berbeban berat, yang terikat Kau bebaskan. Yang putus asa berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizat-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Berikan kesembuhan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk mereka yang sakit Tuhan karena COVID-19. Atau penyakit sakit-sakit yang lain. Tuhan jamah saat ini dalam nama Yesus jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Tuhan bebaskan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami persembahkan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Shalom saudara kasih Tuhan yang ada di rumah-rumah. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah saudara, saya ingin hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk setiap kita semua. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai tujuan untuk setiap umatnya. Kitab Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan juga mengenai saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, melalui gembala sidang kita Pak Niko, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Saudara, siapa yang sangka saudara, melalui pandemi corona, sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang belum pernah kita alami sebelumnya saudara. Semuanya berubah. Saudara, bahkan bukan hanya untuk kota kita, bukan hanya untuk bangsa kita Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kita sedang masuk yang namanya a new normal. Saudara, biarlah hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana dan apa yang kita harus lakukan, saudara. Saya percaya kalau secara perorangan, secara pribadi, kita pasti beberapa kali juga mengalami perubahan dalam hidup ini. Betul nggak saudara? Pasti ada mengalami perubahan demi perubahan. Tapi kali ini secara keseluruhan kita mengalami semuanya. Nah saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dari kitab Yosua 21 ayat 45. Ini Yosua yang berkata, di kitab ini dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, Yosua waktu berbicara ini, dia tidak muda lagi. Dia sudah tua. Dan dia katakan, dari segala yang baik yang Tuhan janjikan
kepada kaum Israel, artinya bukan hanya kepada diri Yosua pribadi, bukan hanya kepada keluarganya, tapi kepada satu bangsa, yaitu Israel, umatnya Tuhan. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Semua yang baik yang Tuhan janjikan, semuanya dipenuhi. Saudara, saya percaya Tuhan yang disembah oleh Yosua, Tuhan Allah Israel, adalah Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dia mengenapi janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dia mengenapi janjinya kepada Yosua. Saya juga percaya Tuhan Yesus juga akan mengenapi setiap janji-janjinya yang baik untuk setiap saudara dan saya yang percaya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lu yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Nah saudara, Yosua waktu berkata ini dia sudah tua. Saudara, dia melihat ada satu perjalanan hidupnya yang tidak monoton. Pasti mengalami perubahan demi perubahan. Dari waktu ke waktu pasti terus berubah. Ada hal yang keadaan yang dia mengalami yang sukacita, tapi juga ada kalanya dia mengalami satu keadaan yang mungkin tidak baik. Sama seperti yang kita alami hari ini. Mungkin kita rasanya kok keadaan ini kok gak baik. Tapi dengar baik-baik, Tuhan Yesus tetap berkuasa untuk menolong kita. Tuhan Yesus tetap punya kuasa dan mau untuk mengenapi setiap janjinya yang baik untuk setiap saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah saudara, Yosua harus mengalami peperangan demi peperangan untuk membawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyangnya. Tanah yang Tuhan janjikan kepada Musa. Saudara, Yosua harus membawa bangsa ini, saudara, mengalami perubahan demi perubahan. Nah saudara, apa yang Yosua alami? Saya akan bacakan dari kitab Yosua 3, ini perintah Yosua kepada pasukannya, kepada bangsa Israel. Di ayat 3 sampai 5 berkata begini. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah saudara, perintah Yosua kepada bangsa Israel dikatakan, ikuti tabut Allah. Tabut Allah lambang daripada kehadiran Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Atau dengan kata lain, mari berjalan mengikuti Tuhan. Saudara, mengikuti Tuhan, berjalan mengikuti Tuhan artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup intim dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa, pujian, penyembahan kita. Karena saya percaya waktu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan merasakan hadirat Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Dia selalu ada bersamaan kita. Waktu kita baca Alkitab, kita akan mendengar, kita akan tahu tuntunan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Di tengah-tengah goncangan pandemi corona ini. Nah saudara, ayat keempat dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, hal yang kedua yang Yosua katakan kepada bangsa Israel, katakan, nanti waktu ngikuti tabut Allah, kasih jarak 2000 hasta. Jangan mendekatinya, juga jangan terlalu jauh. Maksudnya apa? Supaya kita bisa mengikuti, mengetahui jalan yang harus kita tempuh, yang Tuhan tentukan. Sebab, kata Yosua, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah saudara, sama seperti sekarang ini, masuk 2020 tahun dimensi yang baru. Kehidupan yang seperti ini belum pernah kita lalui sebelumnya, saudara. Oleh sebab kita perlu untuk mengikuti Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Percayalah, pergumulan saudara dan saya pasti kita bisa atasi. Masalah hidup kita pasti kita bisa atasi. Sebab Tuhan yang berkuasa berjalan bersama dengan kita umatnya. Amin saudaraku. Nah saudara, dikatakan jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Maksudnya adalah jangan terlalu dekat adalah jangan tebak-tebak sendiri. Jangan menganalisa sendiri keadaan yang sedang kita hadapi. Karena tidak semua bisa kita mengerti dengan otak kita atau dengan logika kita. Lalu yang kedua, jangan terlalu jauh daripada tabut Allah.
maksudnya adalah jangan kita tidak merespon atau lambat merespon firman Tuhan. Jangan timbang-timbang dulu untung ruginya kalau saya lakukan firman Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan sekalipun kita belum mengerti. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah saudara, kalau kita lambat merespon, kita pasti akan ketinggalan dan tidak mengalami perubahan apa-apa dalam hidup ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berikutnya kita akan renungkan pesan Tuhan secara khusus untuk Yosua. Sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan masuk tanah perjanjian. Apa sih yang Tuhan pesankan kepada Yosua? Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yosua 1. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 1 sampai 5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Saudara, Tuhan yang pertama ngomong sama Yosua dikatakan, ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati. Saudara, saya percaya Yosua juga tahu kok Musa sudah mati. Tapi di sini apa yang Tuhan maksud? Maksudnya adalah Yosua, hambaku Musa sudah mati. Cara-caranya Musa sudah tidak lagi dipakai. Sekarang ada cara-cara yang baru, ada dimensi yang baru. Dimensi apa ya dimensi yang baru? Dimensi yang baru adalah dimensinya Tuhan. Yang Tuhan sedang berikan untuk setiap saudara dan saya. Dalam menghadapi hidup ini, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, termasuk juga dalam pelayanan kita. Ada sesuatu yang baru. Kita nggak bisa lagi gunakan cara-cara yang lama. Seperti yang dulu. Kita nggak bisa lagi untuk mengusahakan, saya lebih suka yang dulu. Saudara saya, kita harus beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Dengan caranya Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sangat maha pinter. Dia punya segala banyak cara untuk berjalan, memimpin kita dalam kondisi sekarang ini. Saudara, lalu di ayat yang ke-6, sampai ayat 9 saya akan bacakan satu persatu. Ini pesan yang sangat penting untuk kita semua. Ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Saya percaya Yosua juga bingung saudara. Begitu Musa mati, biasanya Yosua mengikuti pimpinan Musa. Musa kasih arah, tapi tiba-tiba Musa mati saudara. Dan Yosua yang harus memimpin bangsa yang besar ini. Dengan satu pengalaman yang belum pernah dia alami. Dengan keadaan yang belum pernah dia alami juga saudara. Saudara, apa pesan Tuhan? Di ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, Tuhan bilang sama Yosua, Tuhan pasti tahu kegentaran hati Yosua. Tuhan tahu kebingungannya Yosua. Mungkin khawatir, mungkin takut. Saudara, tapi Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Sebab Tuhan yang pilih kamu, yang tetapkan kamu, Tuhan sudah memutuskan kamu yang harus memimpin bangsa ini untuk mengalami semua janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, mungkin saudara dan saya, kita waktu menghadapi keadaan ini kita bingung, takut. Kita nggak tahu mesti buat apa. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Kuatkan dan teguhkan hati kita semua masing-masing. Sebab Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Untuk kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa saja yang kita minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kita. Saudara,
Tuhan sudah pilih saudara dan saya, menetapkan kita, memutuskan untuk kita yang memimpin, supaya seisi keluarga kita diselamatkan. Supaya teman-teman yang ada bersama kita diselamatkan. Saya percaya Tuhan sudah memilih saudara dan saya, untuk supaya banyak orang bisa mengalami Tuhan, diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Tuhan pilih saudara dan saya, supaya kota kita diberkati. Supaya keluargamu diberkati, keluargamu diselamatkan. Tuhan pilih saudara untuk supaya bisnismu bangkit kembali, pekerjaanmu diberkati. Jangan takut, tapi kita harus kuat dan teguhkan hati kita. Kita harus yakin kepada Tuhan, yakin kepada firman Tuhan. Dan kita harus berani melakukan firman Tuhan. Sekalipun rasanya tidak cocok dengan keadaan. Amin saudaraku. Yang kedua, di ayat ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang mau hidupnya berhasil dan beruntung, katakan amin. Saudara, ada syaratnya. Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ayo terus baca Alkitabmu. Jangan kasih kendor. Jangan gara-gara keadaan ini kita jadi goyah. Benar gak ya Tuhan bisa tolong saya? Benar gak ya keadaan saya pasti bisa berubah? Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia pasti akan mengenapi setiap janjinya untuk setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus kuatkan hati kita. Kita harus baca Alkitab. Untuk apa? Supaya kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa dampaknya kalau kita hidup sesuai firman Tuhan? Maka perjalanan hidupmu akan berhasil. Kita akan berhasil mengatasi setiap masalah-masalah hidup ini. Yang kedua, apa saja yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena Tuhan menyertai setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, yang ketiga, Tuhan ingatkan sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Ini perintah Tuhan. Saudara dan saya, kita harus perintahkan diri kita, perintahkan hati kita, perintahkan untuk supaya, ayo saya harus kuat. Mungkin kau perlu, kalau bercermin gitu ya, bilang, sebut namamu. Kayak misalnya saya sebut, Benny, kamu harus kuat. Harus kuat. Nah saudara, kita harus perintahkan diri kita untuk kuat. Jangan biarkan tawar hati, jangan kecut, jangan kekecewaan, putus asa, frustasi melanda hidup kita. Kita harus atasi. Mungkin sekian waktu lamanya kita mengalami bimbang. Kita mungkin rasanya susah. Tapi jangan biarkan itu terpuruk terlalu lama saudara. Saudara harus bangkit. Kuatkan dan teguhkan. Hadapi keadaan yang ada. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab dia katakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Waktu engkau mulai lemah, saudara perkatakan ayat ini. Bilang, Tuhan bilang sama saya, kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Sekalipun dalam lembah yang kelam, sekalipun dalam kondisi pandemi corona, mengalami goncangan ekonomi, dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lu yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Saudara, pada akhirnya Yosua yang sudah tua berkata, segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saya percaya waktu kita mulai menguatkan hati kita mulai berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya akhirnya kita juga pasti akan berkata,
semua yang baik yang Tuhan Yesus janjikan kepadaku, kepada keluargaku, kepada bangsaku. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Betul, kita melihat keadaan kurang baik. Tapi kita hidup karena kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, kita percaya Tuhan Yesus mengasihi setiap saudara dan saya. Kita percaya dia sudah mati untuk kita, dia berkorban untuk kita, dia juga bangkit untuk kita. Kita percaya pada firman-Nya bahwa dia akan menggenapi janjinya pada hidup kita semua. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Selalu menyertai kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tapi segala keadaan yang tidak baik, Tuhan akan ubahkan untuk kebaikan bagi kita. Amin, saudaraku. Percayalah, dia selalu bersama-sama kita yang ada di rumah-rumah. Dia ada bersama kita saat ini. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Berapa banyak daripada saudara pada hari ini kita berkata, Tuhan, aku ingin mengalami kasih-Mu Tuhan. Aku ingin mengalami jamahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku enggak mau sendirian. Aku ingin selalu merasakan Engkau menggenggam tanganku dan tidak melepaskan. Mari saudara yang ingin merasakan kasih Tuhan, mari pejamkan mata kita. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Even when I've strayed away, His love has sought me out and found me. He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love, so great. Great is the measure of our Father's love.
is the measure of our Father's love. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Yarala masuk. Hikarala mayarala mutus yande. Haleluya. Yarala masena yara mutus yando. Yarala masih. Ikana rama yarala mutus yande. Ikana rama so. Yarala masih. Yarala masendere mo yara mutus yanda. Haleluya, haleluya. Yarala masukana yarala mo, yarala masih. Hinana ralama yarala mo. Haleluya. Hikaralaba yaralaba. Tuhan curahkan kasih-Mu Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah ya Bapa. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu Bapa. Ya ralama sona ya ralama mutusyande. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu akan menguatkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan membangkitkan setiap kami semua ya Bapa. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah saat ini Tuhan. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan ya Tuhan. Berikan mujizat-Mu. Berikan kesembuhan ya Tuhan. Berikan ya Tuhan. Jawab setiap doa daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari saudara saat ini. Mari berdoa saat ini minta. Mari minta. Apa yang Kau ingin untuk Tuhan Yesus lakukan bagimu. Mari minta saat ini. Tuhan dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Aku mohon anugerah-Mu. Aku mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Jawab doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan Yesus jamah ya Tuhan. Aku mohon ya Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan turun saat ini ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan kami semua sayang padamu Tuhan Yesus. Kami kangen banget sama Tuhan. Kami cinta banget sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Tuhan tutup bungkus Tuhan. Keluarga demi keluarga dengan darah Yesus. Biar seisi keluarga semuanya diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, mengalami mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, biar anak-anak-Mu semua Tuhan, bangkit semuanya Tuhan. Kuat dan teguh semua hati mereka ya Tuhan. Dan mereka akan melihat janji demi janji Tuhan yang baik digenapi dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami semua akan berkata, segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada bangsa kami, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara selalu. Amin. Shalom.
Shalom Om dan Tante, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Khotbah Niko Tuhan Yesus, berkati Om Beni Tuhan Yesus, berkati Om Sunardi Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan Yesus, agar apa yang mereka sampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Indonesia ya Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia ya Tuhan Yesus dari COVID-19 ya Tuhan, dan krisis ekonomi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati para tim medis ya Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya, kesehatannya dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Pak Jokowi ya Tuhan, setiap keputusan Pak Jokowi sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati para jemaat GBI Pondok Aren ya Tuhan Yesus, dari opa oma sampai kami ya Tuhan Yesus, sekolah minggu ya Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mama papa kami ya Tuhan Yesus, keluarga dan kesehatannya ya Tuhan Yesus, berkati negara pilihan-Mu ya Tuhan Yesus, damai sejahtera atas Israel ya Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.